Memberikan dukungan aja dari sekarang juga lewat komentar kalian di kolom live chat untuk kedua tim karena ini dia untuk drafting face. Oke, inilah dia untuk drafting base dari match ketiga kita antara Envage Prodigy versus HH Esports yang kali ini aku lihat dengan ada Yun dan juga Rat, Pil, Nara XG dan juga Anka dari teman-teman Envage Prodigy. Sementara ada HH Art, HH Choki, Luciel, Dolin dan juga Sudak. Wow. Wow, ini mereka kompak banget ya. Semuanya pokoknya harus pakai haha. Kayaknya ada singkatannya sih, Vin. Apa Vin yang singkatannya, Vin? Hari-hari esports. Iya lagi. Klasik Apa sih. lagi ya? Hari-hari esports. Hari-hari esports. Oke. Tapi ya memang dengan ada efek sana juga chip ya. Ini antisipasi ke arah dua hero yang punya sinergi. Dan memang tadi kita lihat Vexana itu jadi pelengkap untuk hero-hero depan yang sekarang lagi meta banget. Kayak Gatot Kaca, Khalid, atau bahkan nanti Tiger gitu ya. Ya. Vexana tuh pelengkap banget karena dia adalah hero yang punya efek sisi banyak. Dan jangan lupakan cepat animasinya, itu yang penting. Dan ini sih dia tuh pasifnya udah enak banget Iya. ya buat kalau tim fight besar dia bisa kasih ledakan entah itu minion yang tumbang atau sampai hero yang tumbang tetap Iya. bakal ada ledakan yang kerasanya itu dan Freya tetap jadi favorite sepertinya nggak mau ambil resiko karena siapapun kayak tiba-tiba rank ketemu Freya jago juga pusing kan. Iya sih. Ini juga komunitas ketemu Freya jago tiba-tiba agak berat jadi udah tutup aja. Bang Radit jago Freya juga. Aku bisa, tapi nggak jago. Aku jago. Wih, emang iya? Enggak, aku punya hero-nya juga. Apa nih? Belum top up ya? Belum top up ya? Ayo belum top up dulu. Di dunia games. Skinnya udah punya, Iya. hero-nya yang belum Oh, punya. skinnya belum punya. Kurang duitnya. Kan Freya itu satu-satunya hero yang harus top up baru punya, Vin. Oh iya. Iya. Oh berarti udah punya. Udah punya. Berarti udah punya. Ya. Udah tahu dunia game soalnya. Benar, dan ada Fanny dan juga pick terakhir nih dari teman-teman. Haha. Apakah Gatot Kaca, Poveus, atau Khalid akan dilepaskan? Tiga hero yang cukup menjadi hero Aduh. fenomenal nih. Karena Pilihannya ya terlalu susah ya. muncul. terlalu sering muncul sih. 3 tuh berarti ya Tiga. pilihannya. Atau mau lepas aja, jadi satu hero power ditukar dua. Ambil 2 langsung. Cuma sebenarnya kan tadi kalau kita lihat dari match-match sebelumnya banyak ya. Ya. Prioritasnya dan sekarang kayak tiba-tiba high loss. Nah, ini apa dia. nih yang sebenarnya ingin mereka bawakan Iya, dengan ini. menutup ke arah high loss? Cukup menarik nih ya, karena dengan adanya high loss yang dihilangkan, semua potensial pick dari Gatot Kaca dan juga Poveus serta Khalid bisa muncul, tapi memang menjadi pilihan yang sangat-sangat mahal nih untuk Poveus first pick. Kembali kita saksikan seperti di match up sebelumnya dengan adanya Poveus dan juga Matilda bisa juga loh dibawakan lagi oleh teman-teman dari Envage Esports nih, Envage Prodigy nih. Ya. Let's see untuk 2 pilihan tersebut apakah benar akan menuju ke arah Gatot atau Khalid atau bahkan ya jungler, tapi ternyata enggak sama sekali. Ada Matilda menghindari ya combo Matilda Poveusnya. Tapi kali ini dengan pelengkap yaitu langsung ke arah Chuzin juga. Yang sekarang tuh aku udah jarang lihat lagi nih. Mungkin pas awal-awal muncul sebelum ada Suyo ya. Chuzin ini favorite banget tapi sekarang sepertinya udah banyak banget nih yang bisa memberikan counter. Apalagi mereka tinggal yaudah pilih hero-hero yang gak jalan kaki kayaknya udah menjawab gitu atas masalah ketika berhadapan dengan seorang Chuzin. Iya. Ya minimal ada satu efek dash gitu. Betul. Dan memang Jushin ini agak sedikit nggak populer lagi semenjak kena adjustment ya. Iya. Dimana Tanfera sekarang kalau kena hero lawan itu bakal cukup deras penggunaan mananya. Sementara kalau nggak kena hero lawan atau kena arah minion lebih enak karena nggak menggunakan mana sama sekali. Betul. Tapi ya memang dengan bawa Jushin berarti mereka pede nih mau ngelepasin Khalid, Gatot atau siapapun hero fighter atau tank. Udah dicobannya gitu dari Jushin yang diambil. Dan dengan Matilda combo Alpha Matilda ini bisa dibawakan. Dan juga jangan lupakan ya nantinya masih bisa untuk prolong team fight dengan hero tebal di arah side dari teman-teman. Haha. Contohnya seperti Idit atau Teresa juga yang kemungkinan besar masih bisa dibawakan di XP lane dari HH Esports. Iya sih, XP-nya masih banyak, tapi aku juga mulai khawatir dengan sisi gold lane-nya nih. Karena kayaknya gold lane-nya bakal jadi tipikal gold lane yang meng-carry damage besar. Ya. Entah itu physical, atau kayaknya magical juga masuk sih. Harriet mungkin jadi salah satu pilihan, atau bahkan Lunox. Punya chance yang besar buat teman-teman dari HH Esports kalau misalnya mereka mau ambil. Tapi secara ban,
Ya ada dua opsi ya, memang sisi XP terlebih dahulu kah atau ke gold lane? Menarik nih, XP atau Gold? Karena ya lagi-lagi Nathan ini bukan hero yang kuat dari awal game ya. Yep. Kalau dijawab sama hero yang power di awal game, takutnya Nathannya juga jadi terseok-seok dan butuh bantuan dari Gatot Kaca terus. Betul. Dan sekarang nih, mungkin match-up-nya yang enak dengan Herald itu enak banget kalau menurut aku. Iya, sama-sama magical ya. Bener, pertama Herald juga bisa menghindar nanti dari Poveus kalau dikejar meskipun secara nggak langsung. Dengan adanya Herald, ini akan bisa Poveusnya lebih mudah men-trigger pasifnya kan. Karena kan sekarang pasifnya itu tergantung dengan banyaknya hero lawan yang punya dash ability. Tapi memang nggak sepower dulu ya. Karena kan kalau dulu ada yang dash langsung bisa ultimate. Sekarang enggak. Tapi ternyata ada Moskov di sana yang menjadi head to head dengan Nathan yang dipilih ya. Karena kemungkinan ini mau menyembunyikan untuk XP lane-nya ke arah mana. Karena lagi-lagi meskipun udah kebuka untuk Poveus di XP, tapi tetap aja fleksibel dari last pick ini dari tim HH itu bakal bisa berpengaruh dengan siapa mid dan juga jungle-nya. Tinggal mid-nya ya, ini berarti possibilities Angela pun sebenarnya masih terbuka ya untuk Angela mid, apalagi magical damage-nya udah diserahkan kepada seorang Nathan. Bisa sih. Atau mid lane lain yang punya efektivitas lebih banyak mungkin untuk menambah chain CC-nya dengan adanya Gatot. Tapi opsinya memang udah gak sebanyak tadi di awal, apalagi Vexananya juga udah mulai ditutup, Aurora juga udah gak ada. Dan ternyata lebih pengen Faramis kali ini damage oke sih, dan dia bisa memperpanjang team fight, itu mungkin jadi satu alasan terbesar buat menghadapi tipikal hero yang dibawakan oleh teman-teman dari HH Esports. Single pilihan terakhir XP seperti apa? Dan ternyata jawabannya menuju ke arah Arlott. Wow, Arlott ya. Bukan hero yang durable banget gitu ya. Memang hero yang sustain, tapi dia mengandalkan spell farm dari skill 2-nya, dari Vengeance-nya. Dan kali ini jujur aku ngelihat draft dari Envance jauh lebih kuat sih. Dari banyaknya hero yang memang dari area of effect ini banyak banget mereka pegang. Poveus yang sangat mengganggu dengan Dark Wave-nya, dan juga jangan lupakan dengan adanya Faramis ya. Jadi prolong team fight juga oke banget buat dibawakan sama teman-teman dari Advance Esports atau Advance Predigi. Tapi haha, PR mereka adalah gimana caranya mereka bisa menekan di awal. Mengingat dengan adanya Matilda ya bakal enak banget ya untuk bisa mengganggu lagi nih. Link ketemu Matilda kan bakal gampang diganggu di awal-awal game ya. Bener sih, tapi ya secara overall ya, secara keseluruhan memang power dari Advance Prodigy ini terasa sangat besar. Dan ya tantangan tersendiri buat HH Esports gimana caranya memaksimalkan hero-hero mereka yang mungkin gak terlalu tebal, tapi di sisi lain mereka punya mobilitas yang tinggi banget. Jadi let's see, ini dia untuk match ketiga kita hari ini di DKWB Season 16. Wow, so enjoy the game teman-teman semua, dan semoga kita kembali dihibur ya dengan match antara kedua belah tim ini. Jujur untuk di DKWB aku baru pertama kali ngeliat dua nama ini ya. Selama 16 season kayaknya belum pernah sih masuk sampai qualifier 16 besar gitu ya. Berarti menandakan bahwa mereka udah siap nih sekarang hadir dengan mungkin roster-roster terbaru dari timnya, atau bahkan timnya juga baru dibentuk, kita masih belum tahu. Tapi back to the game, dimana yang tadi aku bahas gangguan dari Matilda bisa saya dilakukan. Ini udah nggak ada retribution dan terambil lava golemnya. Fatal loh itu, diambil lava golemnya dan membuat ini bakal sedikit tertinggal dari segi Orange banget juga. Iya makanya. Astagfirullahaladzim, soundboard ketawa dulu ini sih. Aduh, soundboard ketawa. Tapi emang fatal banget sih. Ini Chucky benar-benar memikat semua monster jungle ternyata dari Advance Prodigy, dan menjadi satu tanda bahaya untuk seorang Red karena levelnya langsung berbeda sampai kena 2 level. Tapi di area lain, First Blood berhasil secure, ada sedikit bantuan memang seperti dari Dolly ya di bagian bottom lane, dan Red benar-benar terusir dari rumahnya sendiri. Waduh, ini fatal loh. Masalahnya lawannya adalah Alpha gitu, yang dimana level 4 aja udah kuat banget buat makan hero depan. Ini meskipun draft dipegang buat sama Advance Prodigy, kalau game kayak gini fatal banget buat mereka. HH Esports udah bakal megang kendali penuh banget nih. Untuk di turtle pertama bahkan kayaknya nggak ada chance untuk Advance bisa kontes ya. Karena perbedaan level yang cukup jauh, level 5 dari Dolin dan Rat ini masih level 3. Dan apa yang terjadi di area Excalibur juga diambil. Gak dikasih sama sekali meskipun ada retribution dibuka, dan Lantern Flare Revitalize diaktifkan. Nara belum punya Avatar of Guardian, dia bakal dicabik-cabik dengan damage dari beta yang sangat menyakitkan. Iya, jadi salah satu alasannya memang perbedaan level Retribution, tapi disertai juga dengan zone out yang ketat banget nih dari Chucky. Terus juga tadi kita ngelihat Luciel yang berhasil memberikan zone out dengan baik dengan Lantern Flare-nya, dan sekarang
lawan 3 loh. Ini Choki bener-bener gak merasa takut sama sekali. Dia tahu powernya seperti apa di arah early game, dan dia tahu Murat masih ada di level yang ketiga di menit yang kedua menuju ke arah menit yang ketiga. Orange buff mungkin bisa saja akan diganggu lagi. Tidak ada Tempest of Blade, dan sekarang distraksinya kode, dan ini dia Art bisa langsung masuk untuk melakukan perebutan, bahkan Nara X juga berhasil di take down. Wow, agresif dan bahkan orange buff 2 kali diambil dan Art yang terima. Wow, ini bencana loh untuk Envains. Masih baru saja menyentuh level 4 di menit ketiga. Merupakan tanda bahaya karena perbedaan 3 level antara Dolin dan juga Urat. Dan jujur ini kayak kehilangan gerak sih untuk teman-teman dari Envains Prodigy. Mereka nggak terlihat siap sama sekali dengan draft yang mereka bawakan, bahwa ya ini ada potensi diganggu oleh Matilda dari awal, dan terbukti Choki jadi mimpi buruk sih. Kayaknya Envains nggak bisa tidur sih malam ini. Bener-bener aku setuju sih, dan Art dapetin 1 poin eliminasi lagi. Sebenarnya udah terlihat bagaimana prematurnya untuk Art sendiri, tapi oke, Letter lebih dahulu level yang kelima bagi seorang Yun. Apakah mampu untuk membuat dirinya selamat? Karena dia 3 pemain juga yang bakal coba untuk mengincar. Ini tarik lagi, tidak dibiarkan untuk mulai sama sekali. Dan Phil yang coba untuk memberikan bala bantuan sepertinya tidak bisa berbuat banyak, bahkan Flicker harus dibukakan juga. Dolly datang dari arah yang tidak terduga. 3 pemain hilang dari arah yang berbeda, dan Art ya masih bebas banget. Karena aku jarang sih ngeliat Moskov di level keempat. Tadi dia udah mainin Spirit of Destruction untuk teleport ya. Iya loh. Dan itu benar-benar kan emang dia udah sejauh itu nih dominasinya. Beda 2 level loh Nevin, ini masalahnya. 2 kali terpick off untuk Anka, yang membuat sekarang Art ya udah benar-benar menjadi monster di arah goldnya. 2 lawan 1 gak jadi masalah. Art masih mau jabanin. Turtle kedua hadir. Dan ya ini bakal jadi suatu hal yang merepotkan untuk teman-teman dari Envains Prodigy ya. Karena jangan lupakan ya, potensial dari teman-teman HI Sports ini mereka bisa skip Turtle 3 loh. Iya. Jadi langsung fokus ke arah Lord dan bakal maksimal Lord yang pertama di menit ke-8, sehingga menit 10 udah muncul lagi Lordnya, dan bisa aja tuh Lord yang menjadi akhir untuk teman-teman dari Envains Prodigy. Selama 5 menit game berjalan, aku nggak ngeliat ada rotasi yang baik dilakukan oleh teman-teman dari Envains. Mereka terlihat kebingungan, mereka terlihat ngelawan Matilda aja kelimpungan, kayak nggak ada solusinya kayak gimana. Dan kayaknya ya, tadi yang aku pelajarin di Orange Buff yang dicuri di awal, itu kayaknya dari Ratnya Retributions di awal deh. Oh, jadi nggak bisa secure ya? Iya, jadi dia nggak bisa antisipasi ketika Matildanya ngeganggu, dan dengan gak ada bantuan yang ngebuat itu rugi banget. Tapi sepertinya kita udah siap lagi untuk melanjutkan game ketiga kita, dan ini dia ya, kondisi keuangan 3.000 gold di menit keempat, tanda bahaya untuk teman-teman dari Envains Prodigy. Cuma emang sefatal itu sih, mungkin beberapa dari kita sering bilangnya Link ini tanpa purple buff lumayan terguncang, tapi kalau 2 kali orange buff diambil di awal sama aja sih akibatnya dan dampaknya. Bahkan sekarang solo pick off dari sosok X-Villain karena Juggler Rat benar-benar kehilangan harga diri di depan HI Esports, dan bahkan sekarang mereka tabrak lagi Phil akan menyusul kawannya. Wow, memang mengorbankan seorang Shudak ya. Tapi gak jadi masalah karena kali ini ya, ini beda bisa 5 level loh. Dan Dolly level 10, Muratnya level 5. Ini udah kayak game yang dipegang 100% oleh HI Esports, dan gak ada jawaban dari Envains Prodigy untuk gimana caranya mereka bisa membalikkan keadaan. Mau farming di mana kalau kayak gini kondisinya Uratnya? Jungle invade semuanya, mau di landing oke, bisa memang di landing, tapi apakah bisa untuk menghindar dari jangkauan Matilda yang sekarang lihat Choki udah mulai recall doang nih. Uratnya udah gak kasih escape buat dia mau loncat kemana, energi terbatas, dan ya ada in-game fact by Dunia Games, ada Matilda merupakan most pick hero pada season lalu, 11 kali pick dan 82% win rate-nya. Wah, tinggi sih win rate-nya, dan mungkin akan terus bertambah nih untuk di season kali ini karena Choki satu buff flicker harus dibuka, tapi sepertinya ini bisa ngebantu juga buat Art mendapatkan outer turret. Sudah mulai ada pertempuran di sana, Yon yang langsung tertangkap itu saja. Spiro Malphite yang begitu mengerikan, tapi ada Room juga yang kali ini mencoba untuk menyelamatkan para pemain dari Envains Prodigy. Wow, memang ada tambah sobat yang dibuka, tapi aku belum ngerti itu tujuannya untuk apa. Dan kali ini ya, pembukaan trofi ke arah depan, Anka belum ada follow damage yang masuk ke arah yang salah memang. Karena Exit tertinggal, Lantern Flare mencoba menangkap kembali 2 member dari Envains yang ada di bagian belakang. Tapi nggak ada korban jiwa sama sekali nih Nevin. Benar-benar semuanya kalian untuk escape, dan ini ya itu hanya baku hantam aja sih. Iya, pertukaran sih memang secara source skill saja, tapi Choki
masih ada di sekitar area Purple Buff. Ini ya mungkin memang jadi target utama dari HA Esports. Satu buah Flicker ditekankan dengan satu buah Ultimate Final Slash, tapi tetap Purple Buff jatuh ke tangan seorang Lucio yang ngebuat turtle terbuka. Dan ya itu tadi kemungkinan untuk bisa diambil sekarang atau mau dibiarkan sampai ke arah Lord. Tapi sepertinya dengan banyaknya waktu yang tersedia, Kay diambil aja Lordnya. Dan mereka juga udah mendapatkan satu persatu outer turret. Entah apakah ini akan coba dipertahankan oleh seorang Yun di area top lane, karena dua pemain udah menuju ke area atas, dan sisanya ada di bagian bawah untuk menyerang, untuk memberikan pressure ke arah pemain dari N-Phase Prodigy. Wow, memang ada efek shutdown yang didapatkan ya. Tapi lagi-lagi kali ini Orange Buff akan coba dituju. Retribution udah nggak ada dan Rat kayaknya nggak boleh terlalu maju juga. Lucio di sisi lain ya, dia bakal narik terus untuk Orange Buff-nya masuk ke dalam area semak-semak, terkena efek taunt tapi nggak ada follow up-nya. Dan Nara XG tertangkap dengan Lantern Flare. Efek knock-up-nya membuat dia kehilangan 3 bar HP. Backup-an datang dari Shudak, lihat gimana Shudak mempersiapkan Final Slash, tapi di bagian atas lihat dorongan dari Art ya. Ini bebas banget, nggak ada yang bisa pegang. 1 lawan 2 menurut aku masih bisa dimenangkan sama Art. Kita lihat ya kontesnya seperti apa. Shadow Stampede, Peel, dan ya memang berhasil membuat Inner Threat selamat, tapi kayaknya nggak memberhentikan pressure dari HA Esports di menit ke-7 ini. Iya, dan bahkan leveling dari Anka lebih tinggi daripada seorang Red sih. Jadi sepertinya Red kali ini harus merendahkan dulu untuk posisinya, merendah diri untuk memberikan beberapa source jungle ya ke arah seorang Anka. Dan sepertinya bukan jadi hal yang tepat untuk menyerahkan nyawa sih. Jadi let's see untuk HA Esports, satu pemain akan langsung di pick off. Diamankan begitu saja, dan satu buah internet di area mid lane akan segera mereka tabrak juga. Masalahnya masih ada seorang Yun, masih ada seorang Peel juga. Clearing wave cepat dan Sky Piercer Juzin. Sky Piercer. Kapan coba Juzin Sky Piercer? Kalau nggak di sini doang, di match ini doang. Ternyata itu yang membuat kita terkejut ya. Wow, ini coba untuk memaksimalkan fase dari base turret mid lane, bottom lane. Dan ia berhasil dihancurkan di bawah menit 9. Memang mid lane ini coba untuk ditangkap dan ternyata malah membuat Choki yang tereliminasi. Banyaknya efek taunt dan juga efek knock up tadi yang membuat Choki nggak bisa menggunakan flickernya. Dan ya Dolin harus sudah mulai sadar ya, dia nggak boleh nggak respect, dia tetap harus respect juga. Karena memang Alpha ini adalah pemakan Poveus. Tapi masalahnya kalau ketemu sama efek yang lain bakal cukup merepotkan. Dan ya ada pick off ke arah PYL. Membuatkan tidak tertuju didapatkan After of Guardian. Itu dia. 3 member tertangkap dan 1 down. Dolin hilang. Eksekusi yang begitu cepat juga datang kembali, tapi Shudak masih bisa menarik-narik di vengeance-nya. Hampir saja ada outplay dilakukan, tapi Spin of Destruction masuk kembali. Peel gak punya Ghostbuster, memang backup-an datang dari Lucio. Tapi kali ini lihat gimana Art mencari lifesteal terlebih dahulu, dikejar lagi. PL tertinggal, tertangkap. Lantern Flare dan Monster Kill diamankan oleh Art. Terlalu banyak korban yang berhasil dijatuhkan oleh HA Esports. Di bawah menit yang ke-10 udah ada 14 poin eliminasi dan perbedaan gol sampai ke angka 7.000 udah mulai dirasakan. Dan yang jelas sekarang Lord juga akan menjadi milik dari HA Esports tanpa ada gangguan sama sekali. Spin of Destruction dari Art yang akhirnya ngebuat keunggulan ini masih bisa dijaga, karena sejujur-jujurnya N-Phase Prodigy mereka bisa manfaatin celahnya dari tadi. Mereka bisa manfaatin kesalahan-kesalahan kecil dari seorang Choki yang harus ke pick off 2 kali. Tapi kalau ngomongin ke arah itemization, memang mereka harus lebih bersabar. Lucio dengan Sky Piercer, jangan sampai ini malah ngebuang potensial sebenarnya ya dari seorang Juzin. Karena kalau kayak gitu, wah N-Phase Prodigy mungkin masih punya kesempatan nih untuk kebalikin keadaannya. Bisa jadi loh, karena ya lagi-lagi ya, Juzin dan Lucio juga belum dapetin banyak point kill kan. Berarti stacknya masih 0 sejauh ini. Dan dia masih butuh glowing one. Oke, jadi glowing one-nya udah lumayan lah ya, tambahan lagi damage per second untuk Lantern Flare-nya. Tapi kali ini Lord yang pertama nih, dengan gak ada pasif dari base turret di bagian atas dan bawah, mampukah N-Phase Prodigy mempertahankan base mereka? Mereka membawa Nathan yang notabene-nya ini adalah hero yang sangat-sangat kuat sekali untuk bisa bermain dalam area high ground. Memang kondisinya kurang baik karena 2 kali terpick off, tapi pressure di bagian bottom lane akan coba dipaksakan oleh HA Esports sambil menunggu Lord dan Sopat. Dan wow, Final Slash akhirnya berhasil ya. Atau Guardian digunakan, terkena efek taunt, dan itu dia Choki. 3 kali tereksekusi, pertukaran memang dengan arah tertajam Spear of Misery dan Tempest of Blade. Ini dia tipkan dari Bot. Ditangkap dengan godlike dari Art, dan bahkan lihat gimana double yang dipegang. Misalkan 2 player, bahkan last man standing yaitu PYL. Lordnya masih sehat, Spear of Destiny-nya nggak connect. Nggak ada lagi pasif dari base turret mid lane, dan Final Slash kembali wipe out. Didapatkan oleh HA Esports, dan kali ini one straight push is real. 11 menit waktu yang dibutuhkan untuk membuat N-Phase Prodigy pulang dari DGWB.
ditutup dengan wipeout, membuat mereka melaju ke babak 8 besar. Dan semoga ini bisa menjadi tren positif juga untuk mereka. Tapi yang jelas